Apa sebenarnya yang kemudian dimaksud Ketua Umum PAN akan berkonsultasi dengan Presiden Jokowi dalam konteks pencapresan 2024? Langsung kita bahas bersama dengan Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, salam sehat Mas Burhan, Bang Yandri. Ya, Assalamualaikum Bang Indra. Waalaikumsalam. Ya. Oke, saya langsung ke Bang Yandri deh kalau begitu Bang Yandri. Jadi maksud dari pernyataan akan berkonsultasi dengan Presiden seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen, Pak Edi begitu ya. Itu maksudnya apa soal Pilpres ini harus berkonsultasi dengan Presiden Jokowi? Ya, Bang Jul sebagai Ketua Umum yang diberi mandat untuk melakukan komunikasi dengan banyak pihak, apakah itu para ketua umum parpol atau bukan ketua umum parpol, mantan presiden, presiden yang sedang berkuasa, tokoh ormas. Memang gini Bang Indra, banyak pertemuan Bang Jul itu yang tidak diekspos ke media. Oke. Ya, pertemuan dengan umat Islam besar Indonesia sering dilakukan. Dengan Pak Prabowo sering enggak. Dengan teman-teman di PDP juga sering, PKB sering. Artinya Bang Jul sebagai Ketua Umum yang diberi mandat penuh oleh Rakernas tahun lalu untuk melakukan komunikasi, itu memang Bang Jul lakukan. Nah, termasuk dengan Pak Presiden. Apalagi PAN yang hari ini bagian dari Kabinet Indonesia Maju tentu punya kedekatan dengan Pak Presiden. Yang saya sampaikan kemarin di DPP PAN ketika saya memimpin rapat harian, Bang Jul sekarang alhamdulillah bisa banyak waktu atau banyak kesempatan untuk berdiskusi dengan Pak Jokowi. Dan tidak salah kalau Bang Jul sebagai Ketua Umum PAN sekaligus sebagai Menteri Perdagangan yang beberapa kali juga Pak Jokowi puji keberhasilannya dalam beberapa kali pertemuan termasuk yang terakhir mendiskusikan dengan banyak hal termasuk pencapresan, saya kira sangat logika dan sangat rasional. Kalau Bang Yandri, boleh kita dudukan begini. Pendapat minta masukan dengan Pak Jokowi, karena real hari ini Pak Jokowi sebagai presiden yang memegang kendali koalisi, kemudian pengaruhnya masih sungguh luar biasa. Yang saya katakan tadi dengan mantan presiden pun Bang Jul berkonsultasi, meminta pendapat, meminta pertimbangan, apalagi dengan Pak Jokowi. Jadi Presiden Jokowi sebagai pemegang kendali koalisi itu adalah koalisi 2019 sampai 2024 sampai masa pemerintahan berakhir. Yang dikonsultasikan Pak Zul itu kan kalau menurut Pak Edi yang disampaikan rencana 2024 ke depan. Dalam konteks ini apakah bisa disamakan posisi konsultasi bertemu presiden dalam konteks karena menteri ini kan berbeda, ini kan soal kontestasi ke depan. Ketika bicara konsultasi ke depan melibatkan presiden yang sedang menjabat sekarang, sementara di sini ada kritik tentang etika dan ada politik misalnya, bahwa presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang harusnya netral, tidak menunjukkan preferensinya malah kalau bisa begitu kan, supaya ini berjalan dengan baik. Ini seolah-olah akhirnya nih, mungkin nanti jawab Bang Yandri, seolah-olah PAN ingin menarik presiden agar cawe-cawe. Padahal kan presiden menegaskan berulang kali, saya tidak cawe-cawe. Ya, ini bagaimana Bang Yandri melihat ini? Setahu saya sampai detik ini Pak Jokowi tidak cawe-cawe. Ya. Bahwa dia dimintai pendapat oleh para ketua umum yang tergabung dalam koalisi, menurut saya sesuatu yang... Bang Yandri, audionya kecil sekali kayaknya, mungkin ada teknis zoom-nya ya mungkin ya. Pak Jokowi bisa memberikan saran atau pendapat itu sesuatu yang normal, tidak ada yang salah, tidak ada yang dilanggar. Ini kan yang mengkritik kan yang memang tidak suka dengan Pak Jokowi, yang tidak suka dengan keberhasilan Pak Jokowi, yang anti Pak Jokowi, kira-kira begitu. Dan itu sesuatu yang normal dalam era demokrasi, bahwa pro kontra terhadap perilaku ataupun pertemuan, komunikasi, silaturahmi, itu pasti akan pro kontra, dan bagi PAN itu biasa. Kalau Bang Yandri, komunikasi dan silaturahmi itu adalah hal yang berbeda dengan pengertian kata konsultasi. Parpol bukan Pak Jokowi, tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Dan sekali lagi itu ya hak kami juga sebagai partai politik untuk melakukan komunikasi dengan banyak pihak, termasuk Pak Jokowi yang saya bilang tadi. Mungkin nah ini yang mungkin menjadi ya.
komunikasi, silaturahmi itu adalah hal yang berbeda dengan kata konsultasi. Kalau konsultasi misalnya dilakukan Ketua Umum PAN terhadap misalnya Ketua Dewan Pengarah misalnya, kalau istilah di PAN apa itu misalnya, Dewan Pengarah, Dewan Pembina, atau konsultasi kepada konstituen, atau konsultasi kepada Mas Burhan sebagai konsultan politik. Kan ini beda, ini presiden, dia ada di level yang harusnya mengayomi semua hal. Jadi bukan ini. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Konsultasi ini terkait apa? Pak Jokowi sebagai presiden atau Pak Jokowi sebagai pribadi politisi? Enggak, kalau masalah di internal partai sudah selesai, Bang Indra. Dengan tiga partai sudah selesai. Gitu. Dengan banyak tokoh di luar partai juga sudah selesai. Dan sekali lagi tidak ada yang dilanggar secara etika atau secara moral kalau Bang Jul melakukan komunikasi dengan Pak Jokowi termasuk membahas masalah pilpres. Saya kira nggak ada yang masalah, ya kan? Dulu juga beberapa kali pemilu berpihakan atau kalau mau dituduh cawe-cawe tetap ada. Nah, kenapa sekarang kita ribut gitu loh? Sementara Pak Jokowi juga kan tidak secara terang benderang juga. Berarti dulu ada cawe-cawe ya maksudnya ya di rezim pemerintahan sebelumnya maksud Pak Yandri begitu. Jokowi diminta pertimbangan kan bukan salah Pak Jokowi. Dan yang minta pertimbangan juga nggak salah. Bang Jokowi nggak ada salahnya. Ya kan nggak ada. Jadi itu suatu normal yang dalam kehidupan demokrasi gitu. Jadi yang salah itu yang tidak suka dengan Pak Jokowi, yang tidak suka dengan Bang Jul gitu. Mungkin itu yang salah kan. Oke. Kita nggak bicara soal suka tidak suka, tapi kan ini presiden misalnya. Tapi ini sudut pandang Mas Yandri ya. Saya ingin lihat sekarang sudut pandang dari Mas Burhan menganalisis ini. Ini kan kalau kita lihat kronologisnya juga ya, dari presiden mengundang sejumlah ketua umum partai, koalisi, tapi dalam koalisi yang pemerintahan saat ini ada satu partai yang tidak diundang. Karena presiden juga menyebut itu sudah punya koalisi yang lain, artinya bicara ke depan. Jadi ini kan rancu antara sekarang atau ke depan. Lalu kemudian ini menjadi satu persatu terlihat juga kemudian PAN sudah bahas internal selesai tapi akan konsultasi dulu ke presiden. Jadi seolah juga publik ini secara awam ya Bang Yandri ini juga melihat bahwa oh berarti di atas ketua umum itu masih ada yang lebih tinggi yaitu Pak Jokowi begitu loh. Kesannya seperti itu. Nah, kalau analisis Mas Burhan sendiri seperti apa melihat ini? Wajar tidak atau wajar yang dalam demokrasi konsultasi ke presiden yang sedang memimpin? Begini ya, Indra ya, konsultasi itu kan diambil dari bahasa Inggris, artinya meminta pendapat, meminta saran. Jadi kalau kita baca secara etimologi, sebenarnya nggak ada yang problematik ya dari sisi itu, karena orang bisa meminta saran dari siapapun, termasuk pada saya sebagai political consultant kan begitu. Jadi bebas-bebas saja. Nah, saya melihat strategi PAN yang lebih mendekatkan diri kepada Presiden Jokowi itu memang terbaca bukan kali ini saja. Saya justru melihat ini bagian dari strategi elektoral untuk mendapatkan dukungan dari pendukung Pak Jokowi. Dan datanya terkonfirmasi. Kalau kita lihat analisis survei-survei 3 tahun terakhir, itu baru kali pertama ada korelasi yang bersifat positif dan signifikan antara dukungan kepada PAN dan elektabilitas dan approval rating Presiden Jokowi. Jadi kalau Bung Indra lihat survei bulan April yang kami rilis, itu hubungan antara dua variabel ini skor korelasinya tinggi 0,38 sekian, positif dan signifikan. Apa artinya? Semakin puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, itu semakin tinggi elektabilitas PAN hari ini. Nah, ini yang kemudian membuat Bang Zul itu merasa perlu untuk lebih dekat lagi kepada Presiden Jokowi, apalagi approval ratingnya sedang tinggi. Nah, tentu ada trade-off-nya, ini yang saya harus sampaikan. Karena bagaimanapun kan saya harus berimbang ya. Trade-off-nya adalah basis PAN yang kritis itu juga harus dirawat kan, karena bagaimanapun dalam kaidah usul fiqh itu ada al-muhafadhu alal qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi strategi PAN hari ini adalah wal ahdu bil jadidil aslah, meraih pemilih atau pangsa pasar pemilih baru, yaitu pendukung Pak Jokowi. Tetapi kalau pengen lebih besar lagi suara PAN, juga harus al-muhafadhah, harus mempertahankan captive lama, yaitu mereka yang relatif kritis terhadap Presiden Jokowi.
Nah, sejauh ini kalau kita lihat data mereka yang memilih PAN 2019 dan kemudian ditanyakan pilihan hari ini, mereka yang terutama yang kritis itu belum sepenuhnya lari. Mereka masuknya di undecided. Jadi menurut saya memang perlu ada strategi double track ya. Di satu sisi mencari basis pendukung Pak Jokowi dengan cara memberi kesan bahwa PAN adalah partainya pendukung loyalisnya Presiden Jokowi, tapi di sisi lain captive lamanya ini, terutama yang kritis, juga tidak boleh diabaikan. Ya, Mas Burhan, sebelum lebih jauh ke sana, kita tahu akhirnya partai-partai ini kan rebutan dapat efek ekor jasnya, approval ratingnya Presiden Jokowi, kan begitu ya. Tapi saya masih ingin berkutat di satu hal yang pertama tadi, soal konsultasi ini. Kenapa begitu? Karena begini, kalau katakanlah konsultasi bisa ke siapapun, benar. Ke Mas Burhan, karena sifatnya adalah akademisi politik, tahulah tentang bagaimana survei dan lain sebagainya. Kemudian mungkin koordinasi dengan konstituen dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks Pak Jokowi, ketika taruhlah itu sebagai pribadi Pak Jokowi misalnya, apa iya soal partai politik dalam hal ini PAN misalnya berkonsultasi kepada Pak Jokowi, yang kita tahu Pak Jokowi itu kan PDI Perjuangan. Bagaimana sebuah partai meminta pendapat akan mencalonkan calon presiden kepada politisi partai lain? Ini yang dan bukan koalisi gitu. Dan ini kan yang kemudian kita berpikir bagaimana nanti kelanjutannya. Mas Burhan boleh dijawab, tapi kita harus break dulu ini Mas Burhan. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News segera kembali saat lagi. Baik, langsung saja saya kembali ke Mas Burhan. Tertahan dengan break tadi ya, pertanyaan saya soal bagaimana kemudian sebuah partai politik ketua umumnya berkonsultasi dengan politisi yang lainnya gitu, politisi dari partai lain gitu, yang bahkan juga posisinya bukan ketua umum atau posisi strategis di partai tersebut gitu. Bagaimana Mas Burhan ini melihat ini? Jadi gini, Indra ya, yang menarik dari dinamika 2024 ini adalah bukan semata-mata pertarungan antar capres atau cawapres, tapi juga ada semacam dinamika antar kingmaker. Jadi setidaknya ada 3 kingmaker nih yang saya catat ya. Satu adalah Bang Surya Paloh, karena tanpa Bang Surya nggak mungkin ada Anies Baswedan muncul sebagai capres. Karena bagaimanapun PKS dan Demokrat itu tidak cukup kursinya untuk bisa mencalonkan Anies sebagai capres. Yang kedua Ibu Mega. Ibu Mega ini bagaimanapun penting karena bagaimana beliau adalah ketua umum PDI Perjuangan yang bisa mencapreskan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan terakhir, last but not least ini, suka tidak suka, namanya Presiden Jokowi. Kenapa harus menjadi kingmaker Presiden Jokowi? Pertanyaan dulu Mas. Kenapa seorang presiden sudah menjabat 2 periode dan bukan ketua umum partai politik merasa harus menjadi kingmaker? Jadi memang kalau kita lihat Presiden Jokowi itu sepak terjang dan pengaruhnya maupun tendensinya itu ingin 2024 capres atau presiden yang terpilih itu mereka yang bisa melanjutkan legasinya. Jadi memang berbeda dengan Pak SBY yang relatif tidak mau begitu terlibat dalam urusan pilpres. Pak Jokowi punya semacam indikasi kuat agar capres penerusnya itu mereka yang bisa dipastikan melanjutkan legasinya. Nah itu pula yang membuat dirinya kadang-kala berbeda kepentingannya dengan Ibu Mega. Bisa sama tetapi bisa berbeda. Itu yang kemudian membuat Presiden Jokowi merasa perlu untuk mengkonsolidasi partai-partai pendukung pemerintah di luar dari PDI Perjuangan dan Nasdem. Benarkah hanya soal karena legacy yang harus diteruskan? Kalau legacy itu adalah termaktub dalam undang-undang, itu kan otomatis. Jadi ada pertanyaan begini, kenapa harus jadi kingmaker gitu loh? Harus ada yang meneruskan benar-benar harus dari pilihan Pak Jokowi. Lagi-lagi setiap pemimpin kan punya perbedaan ya, perbedaan karakter. Kalau di Amerika Serikat, Indra, bukan semata-mata jadi kingmaker, jadi jurukam. Obama itu di 2 periode menjadi presiden, 1 semester terakhir sebelum selesai dia kampanye buat Hillary. Meskipun Hillary akhirnya kalah. Karena yang menentukan pada ujungnya ya publik. Jadi pada dasarnya setiap orang punya pretensi atau kepentingan yang berbeda. Kebetulan Presiden Jokowi ingin menentukan peta 2024.
Nah, apakah itu dianggap salah oleh publik? Ya Oke, nanti publik yang akan menghukumnya. Misalnya kepuasannya akan drop, betul, kemudian betul. partai yang didukung oleh Pak Jokowi akan turun drastis. Tetapi survei Kompas kan menunjukkan sebaliknya. Setidaknya publik tidak menganggap itu sebagai sebuah kesalahan Sebenarnya juga kalau karena memakai approval contoh masih Obama, tinggi. konteks Obama mengendorse Hillary Clinton itu kan karena memang juga satu partai dan memang hanya ada dua pertarungan dua partai kan di situ kan. Nah, tadi yang saya Kalau jelaskan. sekarang ini kan Nah, kesannya malah beda lagi. Kok ada kesan juga Pak Jokowi malah ada dugaan juga disebutkan analisis itu soalnya ingin mendorong Pak Prabowo. Ini partai yang berbeda. Malah sekarang dimintain itu yang konsultasi tadi saya oleh PAN. jelaskan. Partai yang Itu berbeda yang saya lagi. jelaskan, Indra, bahwa pada konteks dinamika antar kingmaker, kepentingan Pak Jokowi dengan Ibu Mega sekalipun bisa berbeda. Karena lagi-lagi kaitannya dengan interest dari masing-masing kingmaker. Nah, pada titik itu kita memang melihat pada 2024 Pilpres yang akan datang bisa jadi dinamika perbedaan antar Ya, oke. kepentingan kingmaker itu yang kemudian melahirkan pemenang yang sesuai dengan kepentingan si kingmaker masing-masing. Ya, Tapi ya. paling tidak kan ada semacam kepentingan minimal yang pertemukan Ibu Mega dengan Pak Oke, baik. Saya kembali ke PAN kalau begitu. Tadi ada Jokowi. kritik juga yang disampaikan oleh Mas Buran juga yang ada thread-nya di situ ya. Oke, memang Ada ini trade-off. sebenarnya adalah hal politik yang untuk efek ekor jas approval ratingnya Pak Joko yang disebut 80% tersebut. Oke, nah tapi ada juga basis masa kritis dari PAN misalnya. Apakah ini sudah terkonsolidasikan bahwa memang eh, sama begitu dengan antara elit dan juga akar rumput, Bang Yandri? Ya pertama gini, bahwa konsultasi tadi kan tidak ada yang salah. Bahwa persoalan nanti PAN mengambil keputusan tentu ada cara tersendiri di internal partai. Hmm, Dan saya tegaskan kembali, Bang Jul ini keliling, memang banyak tidak diekspos ke media, ya. ke berbagai kelompok, berbagai tokoh dan banyak pihak yang Bang Jul melakukan konsultasi. Kemudian yang kedua, saya sebagai ketua pemenangan pemilu PAN secara nasional, dari hasil konsolidasi atau rapat harian tadi malam, laporan dari semua daerah, ternyata PAN semakin solid, semakin bagus. Atau kalau mau kita konfirmasi dengan lembaga survei yang selama ini tidak pernah berpihak ke PAN, yang menurut saya itu survei itu banyak keliru pada hasil akhir. PAN itu kan dinilai dengan partai yang 1, atau 2 bawah. Tapi tren sekarang kan bagus, baik dari Bang Burhan, Kompas, Potrik, dan sebagainya. Artinya langkah yang ditempuh oleh Bang Jul melakukan konsultasi ke banyak pihak Ya. itu tidak merobek basis PAN. Dan oleh karena itu kami meyakini cara kerja Bang Jul diikuti dengan tim di bawah itu sudah on the track. Bahwa persoalan nanti siapa capres dan cawapres akan diputuskan oleh PAN. Nah sekali lagi PAN punya cara untuk memutuskan siapa yang akan diusung tahun 2024. Dengan tentu, Padahal kalau dilihat secara teknisnya ya, Bang Yandri kan tidak rumit sekali nih. Kalau misalnya minta pendapat Pak Jokowi kan jelas Pak Jokowi PDIP mencapreskan Ganjar. Dari sisi ini aja kan sudah kelihatan jelas. Apa lagi yang mau dikonsultasikan gitu loh. Ya, Pak Jokowi bukan hanya sekedar kader PDIP. Hari ini kan tokoh sentral Republik ini yang banyak tahu informasi, yang banyak tahu tentang peta, dan hari ini dia terbukti masih sangat memuaskan di mata publik. Jadi bukan sekedar dia sebagai kader PDIP, dia kader bangsa hari ini yang terbaik, Baik. yang masih masih sah sebagai presiden maupun kepala pemerintahan. Jadi tidak ada salahnya kalau banyak orang melakukan pertemuan, konsultasi, melakukan minta pendapat dengan Pak Jokowi. Justru kita harus terima kasih bahwa cara begitu cara kita memuliakan pemimpin kita. Jangan karena berbeda partai, kita melihat warna, sepertinya kita ini tidak mau melakukan diskusi, tidak mau melakukan konsultasi, tidak melakukan silaturahmi. Itu saya kira keliru. Baik. Bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi jangan melihat orang itu warnanya saja. Tapi peran dan fungsinya justru menurut saya harus dikedepankan. Bahwa hari ini Pak Jokowi memimpin Republik ini sangat memuaskan, ya harus kita akui. Terlepas dia sebagai kader PDIP.
Maka penting bagi PAN, sekali lagi bukan hanya dengan Pak Jokowi, dengan banyak pihak yang tidak berbeda warna, yang mungkin kadang-kadang berseberangan dengan PAN pun. Oke, kita nantikan deh kalau begitu ya, Mas Yandri, Bang Yandri, apa hasil konsultasinya, karena akan menarik kalau setelah konsultasi malah bukan Pak Ganjar yang diusulkan oleh Presiden Jokowi, menjadi menarik ini kan. PAN bisa ditanyain juga, kok dukung Prabowo, habis konsultasi Presiden malah dukung Prabowo, kan orang jadi bertanya-tanya nanti, gitu. Kita tanya Prabowo atau kita usung sendiri. Baik. Erlangga Jokowi. Jadi itu ya semuanya masih dinamis gitu. Jadi semua tidak pada titik hari ini masih koma semua, karena semua masih berproses gitu. Ya. Oke, baik Bang Yandri, Mas Burhan, terima kasih atas waktunya yang singkat ini di diskusi kita di Prime Time News kali ini. Yang pasti sih kita kepingin kontestasinya menyenangkan, tidak dalam cengkeraman gitu ya, yang menegangkan gitu. Terima kasih Mas Burhan, Bang Yandri.